Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali bersama Mr. DG, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal AKM tentang literasi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang soal AKM tentang numerasi, ya ini untuk tingkat SD atau MI. Baik, langsung saja kita akan membahas soal AKM tentang literasi. Soal yang pertama, kita bacakan dulu ya. Budi bahasa seseorang menunjukkan derajat atau keturunan orang lain. Nah, peribahasa untuk menyatakan hal tersebut adalah, ya, kira-kira apa yang menyatakan budi bahasa seorang yang untuk menunjukkan derajat atau keturunan orang lain, yaitu yang C ya, yaitu bahasa menunjukkan bangsa. Ya. Oke. Karena dari bahasa bisa membuat budi bahasa seseorang, ya. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Kalimat berikut yang mengandung keterangan tempat adalah, lihat poinnya adalah keterangan tempat. Nah, tempat berarti kalimat yang mengandung nama tempat. Coba, A, nenek menyiram bunga. Bukan ya, nggak ada tempatnya. B, ibuku berbelanja sayur. Juga nggak ada nama tempatnya. C, Arti makan bersama Andi. Juga sama, di sini nggak ada keterangan tempatnya. D, Irma pergi ke Surabaya. Oke, di sini ada kata atau frase ke Surabaya. Ya, ini menunjukkan tempat. Jadi, jawabannya yang D ya. Oke, mudah bukan? Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Hari Senin pagi, murid berbaris di halaman sekolah. Guru-guru juga ikut berbaris. Kepala sekolah berdiri di depan murid-murid sedang berpidato. Kegiatan yang dilakukan di sekolah itu adalah, ayo, lagi ngapain? Kegiatan apa coba? Yaitu, kita sudah tahu ya mungkin. Yaitu kegiatan, ya, upacara bendera, ya. Jadi jawabannya yang C ya. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 4. Dewi adalah seorang pembuat bunga kertas. Sambil membuat bunga, ia selalu bersenandung lagu bunga-bunga kertas. Bunga-bunga kertas hasil buatannya dijual di toko bunga. Nah, pertanyaannya, lagu yang selalu dinyanyikan Dewi pada saat membuat bunga kertas adalah, coba, A, bunga-bunga, B, bunga-bunga kertas, C, kertas-kertas, dan D, kertas bunga. Ya. Jadi di sini poinnya adalah lagu, ya, bukan membuat bunga kertas. Sehingga yang kita harus jawab adalah lagunya, yaitu tentang bunga-bunga kertas. Sehingga jawabannya yang B ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 5. Lebay Malang mempunyai 2 orang sahabat, yaitu seorang yang kaya dan juga seorang yang miskin. Mereka bertiga kompak dalam segala hal walaupun tinggal berjauhan. Nah, dari kutipan cerita tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sifat lebay ini adalah A, bersahabat dengan siapa saja, B, tinggi hati, C, kikir, D, jahat. Oke, kita sudah melihat ya bahwa ketiga orang tadi, salah satunya lebay, itu orangnya memiliki sifat bersahabat ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, mudah ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Kalimat yang menyatakan pernyataan hasil laporan adalah, coba kita lihat. A, setiap pagi Dino selalu menyempatkan diri untuk mendengarkan berita di radio. B,
Saya membaca novel yang berjudul Kado untuk Umi. C. Berdasarkan hasil kunjungan ke posko bantuan bencana, ternyata masih banyak korban yang belum dapat bantuan pangan. D. Kunto selalu berangkat ke sekolah pukul 6.30. Nah, kira-kira yang menyatakan pernyataan tentang hasil laporan. Biasanya bahasanya baku ya, kalau hasil laporan itu. Nah, ada kata berdasarkan. Hasilnya, hasil. Di sini hasil laporan. Hasil kunjungan juga termasuk daripada melaporkan kunjungan ke sebuah tempat. Berarti jawaban yang cocok adalah yang C ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 7. Tokoh pujaan yang ditiru banyak orang sering disebut A. Super, B. Bintang, C. Idola, D. Pahlawan. Oke, jawabannya adalah yang tepat yang idola ya. Jadi sebagai tokoh pujaan yang ditiru yaitu idola. Jadi jawabannya yang C. Baik. Kita lanjutkan soal nomor 8. Dina merasa iba kepada ibunya. Sinonim kata iba pada kalimat tersebut adalah A. Cinta, B. Sayang, C. Benci, D. Kasihan. Oke, sinonim itu apa? Sinonim itu adalah yang memiliki makna yang sama. Ya, memiliki makna yang sama. Nah, kata yang memiliki makna yang sama dengan kata iba itu adalah yang D ya, kasihan. Jadi iba itu adalah sama dengan kasihan. Jadi jawabannya yang D ya. Oke. Soal nomor 9. Batik adalah suatu seni tradisional Indonesia dalam menghias kain. Batik mempunyai motif, hiasan, dan bahan pewarna khusus. Batik banyak dikenakan sebagai pakaian resmi oleh banyak suku di Indonesia. Istilah yang umum dipakai adalah kain batik. Ya. Nah, pertanyaannya, pokok pembicaraan paragraf tersebut adalah A. Motif kain batik, B. Orang yang memakai kain batik, C. Bahan kain batik, D. Kain batik. Oke, tadi di sini pertanyaan tentang pokok pembicaraan atau gagasan utama. Nah, tentunya kita harus mencari kalimat utama dulu di sini. Ingat, kalimat utama itu dalam sebuah paragraf ada yang deduktif, induktif, dan campuran. Nah, di sini ternyata yang saya lihat ya, kalimat utamanya terletak di kalimat terakhir ya. Istilah yang umum dipakai adalah kain batik. Nah, itu adalah termasuk kalimat utama, jadi termasuk kalimat induktif, paragraf induktif ya, yang kalimatnya ada di kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya, berkaitan dengan kain batik. Oke, sekarang nomor 10. Karena nila setitik rusak, susu sebelanga. Ya, ulangi. Karena nila setitik rusak, susu sebelanga. Nah, ini merupakan peribahasa ya. Nah, arti dari peribahasa di atas itu maksudnya adalah, coba yang mana? A. Karena kesalahan kecil harus berbuat baik selamanya. B. Orang yang punya kesalahan pasti pernah minum susu. C. Kesalahan kecil akan mengantarkan pada kesalahan besar. Atau yang D. Karena kesalahan kecil, kebaikan seseorang yang telah dibuat malah dilupakan. Oke, yang mana kira-kira? Ternyata yang lebih masuk akal adalah yang D ya. Jadi karena nila setitik rusak, maka susu sebelanga. Ya, ada kesalahan kecil, kebaikannya akan dilupakan. Seperti itu. Oke, berikutnya soal nomor 11. Demikian uraian singkat dari saya sebagai Ketua Panitia Peresmian Gedung Perpustakaan. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, penggalan pidato tersebut di atas merupakan bagian dari A. Isi, B. Pendahuluan, C. Penutup, D. Pembukaan. Ayo, yang mana? Ya, di sini ada kata-kata saya mohon maaf. Nah, ini yang biasa diucapkan ketika
berpidato ya atau memberikan nasihat atau ceramah, itu biasanya menggunakan kata saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu biasanya diucapkan di akhir kata. Nah, berarti namanya apa? Yaitu namanya yang penutup, yang C ya. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 12. Zaman dahulu di negeri selatan ada seorang raja yang sangat gemar makan ikan. Setiap kali bersantap, selalu harus ada hidangan lauk pauk ikan. Entah itu ikan laut, ikan danau, ikan tambak, atau ikan sungai. Oke, pertanyaannya adalah, latar cerita tersebut adalah A. Sungai, B. Danau, C. Laut, D. Negeri Selatan. Oke, poin latar ya. Poinnya adalah latar cerita. Latar itu apa? Latar itu adalah berupa nama tempat atau waktu ya. Nah, oke, jadi di sini berkaitan tentang tempat yang termasuk kata yang menyatakan tempat. Di sini kira-kira apakah sungai, danau, laut, atau negeri selatan? Oke, kita lihat tadi sungai itu ikan ya, poinnya ada di ikan ya. Termasuk juga danau dan laut termasuk ikan. Berarti bukan nama tempat ya. Oke, jadi yang pas adalah yang D, negeri selatan. Itu menunjukkan tempat. Berikutnya soal nomor 13. Ayah membeli barang secara cicilan. Sinonim kata cicilan adalah ya, sinonim itu adalah yang memiliki makna yang sama ya. Sinonim adalah yang memiliki makna yang sama. Ya, kata yang memiliki makna yang sama. Nah, dari kata cicilan itu yang mana yang lebih tepat? A. Angsuran, B. Cash, C. Kontan, D. Tunai. Ya, cicilan itu adalah sama dengan angsuran, ya, menyicil atau mengangsur bertahap. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Anak yang paling tinggi di kelas adalah Jono. Nah, kata tinggi pada kalimat di atas berantonim dengan kata, antonim itu apa? Kalau tadi sinonim adalah persamaan kata atau maknanya sama, nah kalau antonim adalah lawan kata. Jadi kata ini berlawanan dengan kata tinggi. Tinggi ini berlawanan dengan kata apa? A. Menjulang, B. Rendah, C. Panjang, D. Pendek. Awas, jangan sampai ketukar antara rendah dengan pendek. Di sini, Jono ini anak yang paling tinggi. Ya, tinggi badannya. Berarti naik ke atas. Nah, lawan dari tinggi apakah rendah atau pendek? Nah, karena untuk badan, ya badannya tinggi, berarti lawannya adalah badannya rendah atau badannya pendek. Ternyata yang lebih tepat adalah yang D ya, pendek. Lawan dari tinggi. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 15. Budi rajin pergi ke perpustakaan. Ia sangat suka membaca buku-buku, majalah maupun surat kabar. Kadang-kadang ia sampai lupa waktu. Maka tidak heran Budi sering mendapatkan julukan jadi sering lupa waktu, ya, suka membaca buku-buku, majalah maupun surat kabar. Ya, sampai-sampai dia lupa waktu. Jadi orang ataupun anak yang suka membaca buku-buku, majalah maupun surat kabar sampai lupa waktu. Itu dinamakan julukannya apa? A. Kutu buku, B. Penggemar buku, C. Juara kelas, D. Bintang kelas. Ayo, di sini ada makna yang hampir sama dengan kalimat di atas tadi. Ada kutu buku, ada juga penggemar buku. Kira-kira yang pas yang mana? Nah, ternyata yang pas adalah julukannya yaitu kutu buku. Orang yang gemar sekali membaca buku, majalah maupun surat kabar atau yang lainnya ya. Jadi gemar membaca kutu buku. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Sungguh tak pantas rasanya berpangku tangan melihat ayah selalu bekerja keras. Ungkapan berpangku tangan berarti, makna ya atau arti dari berpangku tangan itu apa?
A. Rajin, B. Memangku tangan, C. Bersenang-senang, atau D. Bermalas-malasan. Ternyata yang lebih tepat adalah berpangku tangan itu maknanya bermalas-malasan ya. Jadi jawabannya yang D ya. Oke. Kita lanjutkan lagi soal yang nomor 17. Lampu merah menyala. Si kecil bertopi kumal dan berkaleng kecil mendekati jendela sebuah mobil. Orang yang ada di dalam mobil cepat-cepat menutup jendela. Si kecil tetap mengulurkan tangan, tetapi sia-sia belaka. Nah, kalimat yang tepat untuk melengkapi akhir paragraf tersebut adalah A. Lalu lintas dalam keadaan macet, B. Si kecil pun melompat-lompat kegirangan, C. Mobil mewah segera melaju, atau yang D. Si kecil pun memandang dengan sedih. Oke, kira-kira kalimat yang pas untuk melanjutkan atau melengkapi akhir paragraf di atas adalah tadi si anak kecil meminta-minta ya ke orang yang ada di dalam mobil, dan ternyata orang yang ada di dalam mobil itu menutup jendela mobilnya. Nah, kira-kira reaksi berikutnya dari si kecil itu apa? Ya, ternyata yang lebih pas kalimatnya adalah yaitu yang D ya, si kecil pun memandang dengan sedih karena orang yang ada di dalam mobil itu menutup jendelanya. Oke. Sekarang nomor 18. Kalimat penutup surat undangan yang tepat adalah A. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu kami ucapkan terima kasih. Atau yang B. Demikian saja surat undangan ini, Bapak atau Ibu diharap hadir. Atau yang C. Sudah cukup suratnya, saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang D. Sekian saja surat dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Baik, di sini ada beberapa kalimat yang kira-kira paling pas ataupun dianggap benar ya dari kalimat penutup untuk surat undangan adalah ternyata yang lebih mengena atau lepas adalah yang A ya. Ini bahasanya formal dan sopan. Ya, kalau yang tadi ada kata saja ya. Ada kata sudah cukup atau sekian saja, ini kata yang kurang pas ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Siti dan Udin di jalan ya. Ini judul dari sebuah cerpen ya. Diibaratkan seperti itu. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka tersenyum dalam peluh. Menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan, dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Ini diambil dari sebuah cerita di bulan Februari 2003. Oke. Kira-kira apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Apakah A ingin kaya, B ingin bersekolah, C ingin bernyanyi, atau D ingin jalan-jalan? Oke, di sini harapan atau permintaan Siti dan Udin ya. Nah, dari kalimat di atas tadi ada kalimat yaitu Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Ternyata ada kata atau frase yang di pilihan itu ada kata ingin bersekolah. Nah, ini yang tepat. Berarti jawabannya yang B ya. Oke. Sekarang soal yang nomor 20. Bambu adalah tanaman rakyat. Manfaat bambu sangat banyak. Tunas bambu dapat dijadikan makanan. Bambu juga dapat dijadikan bahan untuk membuat rumah, perabotan, dan alat musik bersuara. Nah, paragraf tersebut berisi laporan hasil A. Kunjungan, B. Penelitian, C. Wawancara, D. Pembacaan. Ya, lihat kita di sini membahas sebuah bambu ya, tentang manfaat bambu. Ya. Jadi membahas tentang bambu dan juga manfaat dari bambu. Ya. Ini paragraf
yang berisi laporan. Hasil apa kira-kira? Apakah kunjungan, penelitian, wawancara, atau pembacaan? Oke, kalau kunjungan, kita berkunjung ke sana. Ya, kunjung kemana? Ya, berkunjung ke sebuah tempat. Ya, melakukan kunjungan. Kemudian ada juga penelitian. Ya, kita meneliti sesuatu, kemudian dengan melihat sesuatu itu mulai dari apakah sesuatu yang kita teliti itu berbahaya atau bermanfaat atau tidak, seperti itu ya. Jadi lebih detail. Kemudian wawancara. Wawancara tentunya ke orang ya. Mewawancarai seseorang. Ada pembacaan, hanya membaca informasi dari misalkan sebuah buku atau majalah atau yang lainnya. Nah, kira-kira yang laporan hasil paragraf di atas yang tepat yang mana? Ternyata yang lebih tepat adalah untuk laporan hasil penelitian, ya, meneliti, menelaah ya tentang bambu dan kemudian dilihat dari manfaat dari bambu tersebut ya. Oke, itu jawaban yang tepat. Kita lanjutkan soal yang nomor 21. Badrun sedang mencoret-coret dinding kelas. Nah, di sini Badrun sedang mencoret-coret dinding kelas. Kira-kira kalimat tanggapan yang tepat adalah A. Hentikan, jangan kamu lakukan. Atau B. Jangan diulangi lagi. Atau yang C. Badrun, perbuatanmu sungguh tidak baik. Atau yang D. Badrun, perbuatanmu sungguh jahat. Nah, tanggapan yang tepat ketika kita melihat Badrun sedang mencoret-coret dinding kelas adalah yang tepat yang A ya, yang pas. Tentunya kita harus menghentikan perbuatannya Badrun. Ya, jadi menghentikan perbuatannya Badrun agar jangan dilakukan. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 22. Buku ini sangat bagus untuk dibaca. Isinya penuh dengan informasi penting mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komputer yang sekarang ini sedang tren. Pernyataan tersebut di atas membahas tentang A. Ringkasan buku, B. Biografi penulis, C. Kelemahan buku, D. Keunggulan buku. Oke, di sini kita lihat buku ini ya, buku yang dibaca oleh pembaca katanya bagus untuk dibaca. Isinya penuh dengan informasi, ya, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berarti penulis membicarakan tentang apa nih? Yang dianggapnya baik menurut dia berarti adalah tentang keunggulan buku ya. Oke, bukan kelemahan, bukan biografi atau bukan ringkasan. Kita lanjutkan ke soal nomor 23. Teks pidato yang lengkap terdiri atas, nah kita harus menghafal ini ya, memahami tentang teks pidato itu secara umum ya, strukturnya atau unsur-unsurnya terdiri dari yang pertama apa, kemudian yang kedua apa, dan yang ketiga apa ya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A ya. Jadi ada pendahuluan ya, di situ ada ucapan salam, kemudian ada ucapan rasa syukur ya. Kemudian ucapan penghormatan ya pada yang hadir ya. Kemudian ada isi, ini poin pentingnya yang mau disampaikan. Dan terakhir ada penutup atau kesimpulan ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 24. Percakapan antar pelaku dalam drama disebut, jadi dalam sebuah drama itu ada percakapan ya. Misalkan si A bercakap-cakap atau ngobrol dengan si B, itu namanya apa dalam drama? Nah, di sini yang tepat jawabannya adalah dialog ya, bercakap-cakap. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 25. Bali terkenal ke mancanegara karena keindahannya. Tempat wisata yang paling mereka sukai adalah Pantai Kuta. Oke. Mengapa mereka menyukai Pantai Kuta? Karena Pantai Kuta ... A. merupakan pantai terbersih di dunia.
B. Memiliki sejarah yang menarik. C. Merupakan pantai yang sangat indah. D. Sangat rawat. Oke. Apa yang menjadikan orang-orang mancanegara itu menyukai Pantai Kuta? Tentu karena menganggap pantai tersebut indah ya. Itu alasannya apa? Ya tadi, karena Pantai Kuta ya disebutnya pantai yang sangat indah. Itu yang tepat ya. Oke. Sekarang nomor 26. Wati sering membeli buku pelajaran. Ada banyak koleksi buku pelajarannya. Akan tetapi buku tersebut jarang dipelajari Wati. Buku itu sampai menumpuk dalam lemari. Nah, kira-kira pertanyaannya, apakah kritik yang paling tepat untuk Wati? Oke. A. Orang tuamu akan bangga jika kamu belajar dengan buku-buku tersebut. B. Bukumu sudah banyak. Dijual saja. C. Sebaiknya kamu mempelajari buku-buku itu agar memperoleh manfaat dari buku-buku tersebut. Atau yang D. Bolehkah aku minta bukumu? Oke, kira-kira kritik yang tepat untuk Wati yang punya banyak buku namun jarang dipelajari atau jarang dibaca sampai bukunya numpuk ya. Yang tepat adalah yang C ya. Kita sebaiknya mempelajari buku-buku itu agar memperoleh manfaat ya. Oke, jangan taruh aja ya. Jadi menumpuk seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 27. Banyak wisatawan mancanegara maupun domestik berkunjung ke Candi Prambanan. Oke, arti kata mancanegara pada kalimat tersebut di atas adalah mancanegara itu apa maksudnya? Ini harus tahu ya, ini hafalan. Ada mancanegara, ada domestik. Ya, mancanegara yaitu artinya luar negeri. Ya, selain negara kita, yaitu luar negeri. Ya. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 28. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kutipan teks pidato di atas merupakan bagian dari di sini ada ucapan rasa syukur ya ataupun penyampaian kepada si hadirin ya. Intinya mengucapkan atau menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah ini merupakan bagian pidato yang mana? Ya, apakah pembuka, awalan, isi atau penutup? Nah, ini termasuk bagian dari pembuka seperti yang sudah tadi kita bahas ya di nomor sebelumnya. Oke, baik adik-adik, sepertinya pembahasan untuk AKM tentang literasi sudah cukup sampai di sini ya. Oke, saya pribadi mohon maaf bila ada kata-kata atau kesalahan dalam penyampaian kalimat ataupun penjelasannya. Oke, terima kasih saya ucapkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.